iri dengan apa yang didapatkan Sinteyong di Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya semakin menguatkan sinyal bahaya soal detik-detik kemunduran sepak bola Malaysia. Kabar mengejutkan dari Malaysia, pelatih kepala Kim Pan Gon mengundurkan diri. Setelah rumor beberapa waktu yang lalu beliau akan mengundurkan diri tidak jadi, dan akhirnya ada sebuah berita bahwa Kim Pan Gon mengundurkan diri dari sebagai pelatih kepala di Malaysia, di Harimau Malaya. Kemudian Kim Pan Gon pulang ke Korea dan ada sebuah berita dia menceritakan apa yang dia rasakan di Malaysia. Baik, kita simak berita selanjutnya. Di saat timnas Indonesia sedang naik daun, satu sisi timnas Malaysia justru terkapar tak berdaya. Jarum jam yang seharusnya selalu berputar ke kanan, nyatanya bagi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, detik jam itu justru berputar ke belakang. Beragam masalah yang menghampiri pada akhirnya membuat sepak bola Malaysia tertunduk lesu. Sampai puncaknya, Kim Pan Gon, pelatih timnas mereka, secara resmi telah mengundurkan diri. Tentu saja, ini semakin menambah pelik masalah yang ada. Sebab di satu sisi, Kim Pan Gon mengungkapkan beberapa kebobrokan yang terjadi kepada media Korea Selatan. Dan secara tersirat, pelatih 55 tahun tersebut merasa iri dengan apa yang didapatkan Sinteyong di Indonesia. Sesuatu yang pada akhirnya semakin menguatkan sinyal bahaya soal detik-detik kemunduran sepak bola Malaysia secara keseluruhan. Sepak bola Malaysia memang sedang tidak baik-baik saja, terutama ketika pelatih timnas mereka, yakni Kim Pan Gon, secara mengejutkan mengumumkan pengunduran dirinya. Kim yang ditunjuk menangani tim Harimau Malaya tepat 2 tahun setelah PSSI menunjuk Sinteyong sebagai pelatih. Sebenarnya memiliki prestasi yang terbilang lumayan di tengah krisis yang menerpa. Di awal kepemimpinannya, Kim mampu membawa angin positif di timnas Malaysia. Di tangannya, Harimau Malaya memenangkan beberapa laga persahabatan sebelum kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, di kualifikasi Piala Asia, Malaysia juga mampu terengginas. Berada satu grup dengan Bahrain, Bangladesh, dan Turkmenistan, Malaysia sendiri mampu memetik 2 kemenangan atas Turkmenistan 3-1 dan Bangladesh 4-1. Malaysia bahkan hanya kalah 2-1 atas Bahrain, sampai akhirnya Malaysia mengikuti jejak timnas Indonesia lolos ke Piala Asia sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Tentu saja prestasi Kim Pan Gon gak cuma itu, di mana ia sempat menaikkan ranking FIFA Malaysia sampai di angka 130 pada 21 Desember 2023. Dan selama tahun 2023 itu, Malaysia mengalahkan tim betul sekali. Pada awalnya Kim Pan Gon berhasil membawa Malaysia ke titik yang terang. Berbagai macam uji coba dia melakukan dengan baik, selalu menang. Dan titik baliknya pada saat Piala Asia. Kita simak berita selanjutnya. Memasuki tahun 2024, pelan-pelan segala hal buruk mulai menimpa pasukan negeri Upin Ipin. Dimulai saat Malaysia gagal total di Piala Asia Senior maupun U23, meskipun sempat menahan imbang Korea Selatan 0-0 di partai pamungkas. Akan tetapi kegagalan Malaysia menembus babak 16 besar seperti yang dilakukan Indonesia, bagaimanapun juga dianggap sebuah kegagalan. Bahkan di Piala Asia U23, Malaysia dicap sebagai tim terburuk di kompetisi itu karena nggak pernah menang di fase grup, serta cuma bisa mencetak 1 gol dengan 6 gol kebobolan. Siap seolah berbanding terbalik dengan prestasi timnas Indonesia. Prestasi Malaysia benar-benar merosot drastis sampai akhirnya Kim Pan Gon resmi mengundurkan diri sebagai pelatih. Mengutarakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena keputusan ini dirasa terlalu mendadak. Akan tetapi, diketahui kepada salah satu media Korea, Sport Chosun, Kim Pan Gon seolah membeberkan segala hal yang terjadi, sehingga itu sedikit banyak memberikan keyakinan baginya untuk cabut dari Malaysia. Setidaknya masalah yang terjadi di Malaysia ini bisa dibilang cukup kompleks. Mulai dari sentimen negatif,
proyek naturalisasi yang gak jelas dan gagal total, ancaman terhadap timnas Malaysia, sampai kekerasan yang menimpa para punggawa Harimau Malaya, membuat Kim makin merasa gak nyaman. Kemudian ia juga membandingkan apa yang Sinteyong dapatkan di Indonesia. Menurutnya Sinteyong sangat beruntung bisa menjalankan pekerjaannya dengan dukungan luar biasa dari federasi, pemerintah, dunia publik Indonesia. Yang mana salah satu hal yang dirasa paling berkesan tentu saja kedatangan pemain keturunan yang berhasil mengangkat level permainan timnas Indonesia jadi lebih baik. Maka wajar dengan segala situasi yang rumit itu ditambah tuntutan pihak-pihak tertentu yang dirasa nggak realistis, membuat Kim akhirnya harus mengambil keputusan ini. Peringkat FIFA menunjukkan jalur dan level yang diambil tim. Ini cukup penting. Ada perbedaan kekuatan yang jelas tergantung pada peringkat. Pesona sepak bola adalah meskipun ada perbedaan kekuatan, itu tidak membuahkan hasil. Secara realistis, tujuan Malaysia di Piala Asia saat itu adalah melaju ke babak 16 besar melalui wildcard dengan finish ketiga di grup. Akan tetapi semuanya berjalan tak seperti yang saya harapkan. Terlalu banyak masalah bahkan sampai detik ini. Tapi saya tidak akan mengatakan secara detail. Pelatih Park Hang-seo sebelumnya memimpin Vietnam dan sekarang pelatih Sinteyong memimpin Indonesia. Kami menganggap diri kami mewakili Korea dan bekerja di luar negeri. Kami selalu berhati-hati. Kami harus melakukan yang terbaik dan dari semuanya Sinteyong harus diakui sedikit lebih beruntung. Ucap Kim dilansir dari Sport Chosun. Dengan berat hati Kim Pak-gon mohon pamit ke Malaysia, harus pulang ke Korea. Dan dalam keterangannya, apa-apa yang dia lakukan di Malaysia sudah melakukan yang terbaik, tetapi hal-hal yang membuat dia harus pergi tidak hanya secara teknisnya saja, tetapi hal-hal yang pernah terjadi menimpa para pemain Malaysia, terutama yang menimpa Faisal Halim. Kemudian para pemain yang lain yang tertimpa musibah oleh perlakuan daripada para fans Harimau Malaya, sehingga merupakan sesuatu yang kurang enak dan memaksa Kim Pak-gon harus pulang ke Korea. Baik kawan, ditinggalkan pelatih Kim Pak-gon, apakah nanti Malaysia akan jauh lebih baik atau malah jauh akan lebih terpuruk? Semua juga tergantung daripada fans daripada Harimau Malaya agar tidak terlalu berbuat yang tidak atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan para pemain Harimau Malaya sendiri. Semoga kedepannya tidak akan pernah terjadi lagi seperti yang menimpa ke Faisal Halim. Sangat disayangkan. Baik, kita simak untuk selanjutnya apakah akan lebih baik Harimau Malaya atau akan lebih terpuruk lagi. Oke ya, cukup sekian dari Tutor Gabut. Ada salah-salah kata mohon maaf. Yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.